Akhirnya diminum jus bengkoang. Tak juga putih, pakai skincare kredit. Dipakai ke muka, udah skincare murah. Muka putih, leher hitam. Balik ke rumah dipanggil sama suaminya, adik zebra. Ketawa pula anak yang paham juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maghrib isya di tempat saya anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Kenapa mati? Pemandangan PLN. Bukan. Matikan handphone Pak, matikan laptop Bu, matikan TV. Dari maghrib isya kita ke masjid. Datang ke masjid. Bapak tak bisa nyuruh anak pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Anak ini harus ditenteng tangannya datang ke masjid. Aku bersyukur pada Allah. Mestinya saya yang menarik anak ini ke masjid. Tiba-tiba di masjid Jabal Rahmah, anak-anak yang sudah ramai ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ditengok yang pakai jubah ini kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Saudaraku, mudah-mudahan kita ini semua yang tua-tua ini akan mati. Minda tema taya bawati mampus. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Ada yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup? Tapi anak-anak ini insya Allah panjang umur mereka ini akan memakmurkan masjid Jabal Rahmah. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi pengacara, amin. Ada yang jadi hakim konstitusi, amin. Apa jadi kepala KPU, amin. Kenapa usah tiba-tiba dengan KPU? Hari ini pengumuman pilkada. Nah, maka kalau dia nanti jadi polisi, kenapa sekarang masjid tak ramai? Karena yang azan terlalu slow. Hayya shalat. Coba kalau dia jadi polisi, dia yang azan. Hayya shalat. Buka tangan semua Kapolres penuh. Kapolres semua. Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas berdatangan. Kenapa? Yang azan Kapolda. Betul. Dan rem, dan dim, dan ramil berdatangan semua. Hayya 'alas shalah, siap. Kenapa? Karena yang azan Panglima Jenderal Bintang 4. Itulah cita-cita kita ke depan. Takbir. Kalau saya takbir tiba-tiba setengah jam sama. Kenapa usah takbir? Itu untuk ngetes suara. Kalau masih kuat macam tadi, tiba-tiba sambut 1 jam lagi. Tenang, saya ceramah, takbir. Allah. Itu maksudnya salah buat lagi berhenti. Udah nggak tahu. Orang itu pernah singgol, pulang tidak, jangan parkir payah. Payah, sendal udah mana, helm udah hilang. Pasang aja berapa dengar lagi gitu. Pas mata kita tengok kita sini. Malam Ahad libur nggak apa-apa, mau jalan ke mall, tapi anak dipanggil hafal surat pendek. Sini baca. Wadduha wal laili idza saja. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Semangat anak-anak ini. Maka nanti pas acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal 1 Muharram, jangan cuma ceramah, buat acara lomba jadi imam. Karena ibu-ibu ini mencari imam. Saya sedang ceramah, tinggal di hotel, perterapan pagi, datang jamaah. Ustaz Somad ya? Iya. Ustaz, ini pegawai saya belum nikah, terus dia mau jadi imam.
khotib jadi. Dulu aku belum nikah, ada kok datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku ini semuanya bisa jadi imam insyaallah. Aku Pak Ustaz, kalau udah Ustaz cerita tentang imam ini sakit hatiku Pak Ustaz. Kenapa gitu Bu? Sejak nikah sampai sekarang belum pernah aku diajak lakiku imam tahajud Pak Ustaz. Udah berapa lama nikah? Dan di mana kami Pak Ustaz? Masa semua hidup gak pernah diajaknya sekali Pak Ustaz. Tapi dari takbiratul ihram sampai salam tak bunyi. Ibu, kalau laki ibu membangunkan tahajud malam, diambilnya air, dipercikkannya ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey. Ibu bersyukur. Laki orang mabuk, sakau, berzina, dilarikan pelakor, penjahat, laki ibu masih mau bangun tahajud. Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, walaupun laki ini tak berbunyi, tak apa-apa. Jaga lama-lama nanti berbunyi juga ya. Bilang sama dia, balik dari sini bilang, Bang, kau kemarin trauma kan gara-gara kue ejek gak berbunyi, maka nanti malam sembahyanglah Bang. Aku ikhlas punya laki silent macam kau. Laki ini Pak Ustaz tak berbunyi, getar-getar aja sedikit. Saking groginya lakinya tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata lakinya, Sami Allahu liman hamidah Bang. Itu namanya mazhab imam grogi. Kalian bisa jadi imam? Saya kalau di tempat lain saya panggil satu orang anak naik ke atas, saya kasih duit. Ini tidak banyak kali. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang ketiga, macam mana supaya masjid ini ramai? Perhatikan sarana prasarana. Sound system sudah bagus. Ada model sound system ini. Ini asli sound systemnya Ustaz. Kalau bisa yang asli bagus. Ada model sound system ini. Siapapun jadi imam tetap bunyi Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan semangat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus tak bagus? Siapa dulu? 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Azan pakai sound system, iqamah pakai sound system, khutbah Jumat sound system, imam sound system, zikir sound system. Jadi kalau sound systemnya hancur, ditambah lagi pula sarana prasarana. Kok kenapa tak mau sholat di masjid Jabal Rahmah itu? Aku pernah ke sana sekali, rupanya tak ada WC. Kau tak pikat pakai karet. Jangan dibayangkan, ketawanya nyusul belakangnya. Ini belakangnya apa nih Ustaz Subli? Wudu. Aku udah curiga ini, makanya aku mau cabut ini. Toilet di mana? Ada satu, hancur. Nampaknya sebelum zuhur dicabut kita nih Ustaz. Nah, sarana prasarana. Kalau saya tengok prasarananya udah bagus, kipasnya udah bagus, sound system sudah bagus, lemari sudah bagus, jam pun sudah cantik. Lalu kemudian dia terbuka, tak pengap, jendelanya bisa dibuka. Masjid begini tak perlu pakai AC karena mahal nanti PLN bayar listrik. Udah cukup buka aja. Buka. Apa yang mau dicuri orang? Bukan kaya kali masjid ini. Ada masjid itu yang ketakutan pengurusnya. Kenapa? Ada lampu hiasnya. Ini biasa aja. Pokoknya ambil kipasnya, ambil lah bilang. Nah, karpetnya udah bagus, bagus karpetnya. Pernah saya dibawa oleh almarhum Pak Herman Abdullah Safari Ramadan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud ke pasir. Tapi di sini coba tengok karpetnya.
dan saya sudah ceramah 40 menit, tak ada bisikan dari belakang. Pernah saya ceramah, karpetnya bagus, waktu berdiri saya hilang, jadi saya tenggelam. Tapi kan mahalnya karpet. Tak lama datang panitia, Pak Ustadz, penggalangan dana karpet masih murah. Karpet bagus, tempat duduk bagus, sound system bagus, kipas angin bagus, maka insya Allah imamnya dicarikan. Ustaz Subli tak bisa 24 jam jadi imam, dia doktor, dosen, keliling kesana kemari. Maka imam khusus, carikan adik kita mahasiswa dari UIN dekat dari sini. Saya pun ketua masjid, saya dari kurus-kurus ini ketua masjid ini. Kan macam-macam. Masjid dekat almarhumah emak saya Jalan Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman, ini ketuanya. Maka ketuanya itu, ketuanya saya. Imamnya itu 2 orang ganti-gantian, supaya kalau satu jadi imam, satu di kampus, satu pulang, ganti-gantian. Adik kita yang suaranya bagus, jangan lagi disuruh jadi imam. Mohon maaf orang-orang tua kita yang udah uzur, tak bisa lagi, lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Azan untuk maghrib, isya, subuh. Oke, zuhur, asar, anak-anakku ini zuhur, asar tak bisa karena sekolah. Tapi untuk maghrib, isya, maghrib, isya, subuh, pasang jadwal mereka. Maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh. Anak yang tak datang gantikan ayahnya. Azan subuhnya di style suara yang paling nyari. Yang suaranya slow maghrib, yang suaranya nyari subuh. Jangan yang slow disuruh. As-salatu khairum minan naum. Mana suara yang melengking, itu yang subuh. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia langsung datang ke masjid, disusun. Jadi anak-anak ini kalau dia dengar yang azan itu kawan dia merasa semangat. Itu siapa? Kawan kau yang azan. Dia pun datang. Sebelum azan dia baca tarhim. As-salatu wassalamu alaika ya aman. Di beberapa masjid saya dengar jam 4 sudah terdengar suara as-salatu wassalamu alaik. Masuk kita ke masjid tak ada orang, rupanya flash disk. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk, yang punya masuk neraka. Nah, mana flash disk tadi? Salah begini. Kalau saya makan sikit langsung dipanggil protokol. Di kantong. Makanya kalau kalian manggil Ustadz Beteng, mohon dulu kan. Selesai baru dipanggil. Mari kita dengarkan Profesor Datuk Sri Ulama. Awas nak mengunyahkan salah. Flash disk. Jangan lagi dicucukkan flash disk. Langsung anak-anak ini dilatih supaya apa? Menyambut 1 Muharram lomba tarhim. Bisa apa tak bisa? Itu hadroh yang di luar itu anak dari mana? Masjid Al-Mu'min. Berarti masjid naturalisasi. Maka masjid kita mesti punya hadroh. Nanti diundang dari Masjid Al-Mu'min untuk melatih. Bagaimana, siap? Sudah siap orang. Jangan pula dianggap ini saingan. Ini kan kebaikan. Fastabiqul khairat insyaallah. Paginya ada subuh dengan pagi sarapan kopi morning. Sudah. Ibu-ibunya Jumat sore. Sudah. Anak-anaknya ngaji malam. Sudah. Berikutnya yang keempat, mau tidak mau, suka tidak suka, ini anak-anak ini mesti dilatih. Lomba azan, lomba imam, lomba tarhim, lomba khutbah. Nanti setahun berapa kali acara besar? Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzul Quran,
halal bihalal, 1 Muharram, nisfu Sya'ban, menyambut jamaah haji, melepas, maka ada 10 momen dalam setahun, 10 kali perlombaan. Lomba azan, lomba imam, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba tausiah, lomba khutbah. Itu rukunnya 5. Alhamdulillah, sholawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Jangan sampai laki-laki tak bisa khutbah. Mohon maaf, hari ini sholat Jumat kita ganti jadi zuhur karena khotib tak datang. Naik anak kita ke atas, biar saya jadi khotib. Kamu dari mana? Saya alumni Masjid Jabal Rahmah UKA. Tidak UKA. Naik dia ke atas. Kau masih kecil mau jadi khotib? Aku bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Habis itu. Habis itu kali. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Komen. Komplain jamaah. Kenapa pendek kali khutbah? Syukur aku bisa. Kok tak bisa syukur? Buat pelatihan, buat perlombaan, lomba baca Barzanji. Sekarang orang sudah banyak tak ingat lagi. Dulu zaman saya kecil mengayun anak pakai Barzanji. Ibu-ibu masih ada yang ingat Barzanji? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Gak usah lagi kita teruskan. Nampak ayam panggang sama kulit. Ibu-ibu buat grup nasib. Kalau mau bernasib di luar, kenapa di dalam? Saya tidak suka Maulid Nabi Isra Mi'raj menggendang ibu-ibu di depan, laki orang menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Masjid itu panas, berpeluh, turun habis bawah. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Nah, lomba-lomba ini kalau bisa anak-anak kita. Ibu kalau mau punya grup rebana hadrah, maka nyanyinya di luar, di samping macam grup kita. Kenapa? Karena kalau di dalam perempuan bini orang ditengok laki orang, pas pulang lupa dia bininya. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kenapa Ustaz tidak ceritakan tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya orang tak usah disuruh sholat ke masjid, karena laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solihah. Kalau ada laki ibu sholat di rumah itu berarti laki-laki kamu tidak sopan. Solihah. Yang terakhir, buat pelatihan. Banyak pakar-pakar kita khusus spesialis. Ada pelatihan manasik umroh. Nah, bagaimana? Inna safa wal marwata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Diundang masjid-masjid sekitar acara manasik haji dan umroh, datang kemari, otomatis ramai dia, banyak orang jualan, ada kota infak sedekah. Pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang ikut jangan bapak ibu, karena yang mau mati kan bapak ibu. Ini banyak yang salah. Banyak pelatihan jenazah yang hadir bapak ibu. Penyelenggaraan jenazah yang ikut itu anaknya, karena anaknya yang akan memandikan orang. Ustaz, penyelenggara jenazah ini Pak Ustaz mahal modalnya. Mana ada modal? Cuma
Cuman kain putih sama akran ada. Iya, tapi kan mesti pakai boneka Pak Ustaz. Gak usah pakai boneka. Cari anak yang agak nakal satu. Nah, yang agak beda. Jadi izin dulu sama bapaknya. Berarti nanti itu singgung dibawa kayak para pajak. Pak, sama maknya periksa. Pak, bu, mohon maaf ya bu ya, anak ibu nanti kami jadikan peraga untuk mandi jenazah. Kata ibu itu, bagusnya gak usah anak saya, suami saya aja. Pak, kenapa tuh? Kasihnya tuh semua. Nah, adik-adik, cara mandikan jenazah begini. Jenazah kok senyum? Jangan senyum jenazah. Mandikan, gosok, hidungnya itu dicucuk gini. Bawah-bawah dibersihkan, menyiramnya ini. Menyiramnya tak boleh langsung begini, tak boleh air siram langsung begini. Siramkan ke tapak tangan. Tangannya dibalut dengan kain. Tangannya dibalut dengan kain. Dibersihkan, cucuk lubang hidung, lubang telinga, lubang siri. Ibu memandikan anak satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, makan coklat, makan busuk, mandi. Satu hari 3 kali. Kalian dimandikan mak kalian dulu satu hari 3 kali. Sampai umur berapa kalian dimandikan? 5 tahun. 1 tahun 1000 kali. 5 tahun kalian dimandikan. 5000 kali kalian dimandikan mak kalian. Mak kalian cuma minta kalian mandi sekali. Mandi jenazah. Ibu, anak ibu yang perempuan lah yang paling enak memandikan. Jangan sampai orang lain yang baik, yang amanah tak apa-apa. Ditakutnya ibu ini sombong. Pas mati, hari pembalasan. Apa kata orang yang mandikan aja ini sombong dulu kan? Yang ambilnya semprot cuci mobil. Wah, kamu sombong benar dulu kan? Yang ambilnya mama lemon. Ini terus besi, lucunya itu mau apa ibu-ibu yang sombong hati-hati lah ya. Kalau saya tengok jamaah ini baik-baik semua, tapi nggak tahu juga ya. Nah, bisa diingat yang 5 poin tadi, insya Allah. Nah, anak-anak mudanya dibuatkan pelatihan multimedia. Nanti Ustaz Sugli kan kawan kami, anak-anak muda panggil beberapa Ustaz Sugli latihan bagaimana buat channel YouTube, bagaimana syuting, bagaimana editing, bagaimana uploading, bagaimana mengupload, bagaimana buat channel, ada sosial media. Nanti kalau sudah ada 20 video saya akan iklankan. Anda mau ngaji, jangan lupa tonton channel Masjid Jabal Rahmah Uka, bukan buka-buka. Hanya Masjid Jabal Rahmah official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kemana-mana. Jadi pengajian itu tidak hilang. Dalam sebulan banyak pengajian-pengajian. Nanti dari YouTube itu dapat duit. YouTube itu dapat duit. Oh, jadi Ustaz Somad dapat duit dari YouTube? Of course. Channel Ustaz Abdul Somad official itu 1 bulan dapat duit 100 sampai 120 juta. Tapi tidak saya ambil seperak pun, karena semuanya untuk beasiswa santri, beli minyak goreng, gaji guru, bayar listrik, untuk beli sabun, habis tak saya ambil. Maka saya sakit kali hati saya kalau dipitnah orang. Ada Ustaz Somad tuh punya mobil itu kan duit YouTube itu, makanya bunyi knalpotnya tutup. Padahal lebih bagus. Nanti kalau Masjid Jabal Rahmah punya YouTube-nya AdSense sudah bisa keluar duit, maka duitnya balik ke masjid. Untuk operasional oke, mungkin untuk minum makan, tapi kebagian sebagian besarnya. Sehingga jamaah ilmunya dapat, ngajinya dapat, silaturahimnya dapat. Jangan sampai ke masjid cuma 2 kali. Pertama nikah, kedua mati. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal. Zuhur jam berapa sekarang Ustaz Sugli? 12:10. Ustaz Al-Nom mana? Kita sholat zuhur di mana Ustaz Al-Nom? Oh, habis ini saya ada acara peletakan batu pertama rumah tahfiz Quran. Habis itu saya ada acara lagi, maka saya mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati, pokoknya jangan lah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kata sama? Saya mau bertanya, bagaimana hukum bermakmum dengan imam yang salafi, imam yang mujassimah, tak nyaman rasanya macam tak sah sholat ini, tapi apa boleh buat yang maksa jadi imam, padahal jamaah tidak menyukainya. Wah, berat ini ya. Kita angkat imam 2 orang dari mahasiswa supaya menjadi imam membimbing kita sholat di sini. Bacaannya jahar bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikut mazhab Syafi'i. Subuhnya berkunut Allahumma hdina fiman hadait. Zikir jahar subhanallah subhanallah alhamdulillah. Habis itu berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nanti angkat. Saya begitu ngangkat imam. Kau duduk di sini, jangan kau tinggalkan ini, jangan sampai maju imam naturalisasi. Nah, jadi imam ini siapapun yang mau maju ke depan, jangan mau imam diganti. Saya juga kasih tahu, kau 2 imam, jangan mau. Siapapun yang datang kemari, walaupun jubahnya 4 lapis, walaupun pakai kelambu, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, kau jangan mau bilang aku di SK kan Ustaz Somad jadi. Ya baik Pak Ustaz. Nah, jadi imam kita adalah imam yang kita angkat. Nanti Ustaz Subi akan mengadakan fit and proper test. Mohon tips-tipsnya agar jamaah di sini ramai sholat berjamaah. Itu yang sudah sampai kata kita. Lemah badanku, habis suara aku, habis bertenaga menyampaikan ini. Itu juga ditanya lagi. Bagaimana pula hukum perempuan? La tamna'u ima Allah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan. Makanya ada pintu Masjid Nabawi itu menghadap kiblat kiri namanya Babul Baqi. Jibril. Habis itu Babul Nisa, pintu para. Apakah mungkin fitnah ada mereka ada? Toilet laki-laki, tidak ada laki-laki, tidak mungkin. Ini sah ada perempuan. Perempuan jangan lebih baik sempit terjadi fitnah. Perempuan tak boleh turun. Palestina perempuan tak boleh takut ditangkap Israel. Ini di mukanya ada Israel. Kau kenapa nggak pernah ke masjid? Aku takut. Kami tinggal di kota. Aman. Maka ke masjid, tapi perempuan ke masjid syarat dan ketentuan berlaku. Ibu kalau ke masjid jangan pakai celana sempit. Ini anak gadis ke masjid naik motor pakai celana sempit, banyak atu-atu masuk parit nih. Kalau ke masjid bertudung, ini banyak perempuan ke masjid tak bertudung, habis mandi rambut basah tak ada hair dryer. Nah. Ke masjid jangan pakai parfum yang terlalu wangi. Parfum hanya menghilangkan bau ketiak. Dipakai parfum terlalu wangi, dia di belakang sampai baunya di depan, sampai hilang ayat imam. Menimbulkan fitnah. Ini masjid mesti ada satirnya, Ustaz Suli. Satir, dinding, hijab. Hijabnya jangan macam net takraw. Di beberapa masjid banyak nanti takraw cuma segini. Hijabnya naik ke atas, pasang kain tertutup, nanti pas ceramah baru dibuka. Tapi kalau ibu di belakang, jangan ketawa cekikikan. Pernah kawan saya terpingsan, masuk di masjid, tidak itu. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, habis itu baca Quran, berzikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Ini masuk kemudian hasil Allah. Semakin kecil suara, semakin akurat informasi. Dari grup mana nih? Grup makhluk terkuat di dunia. Mak garis keras. Nah, jadi ibu, perempuan boleh ke masjid kalau tidak terjadi fitnah. Imamnya anak lajang, cuman sendiri. Di kampung itu orang semua pergi ke sawah, motong batang karet, dodos sawit. Imam cuman sendiri. Ada anak gadis sendiri.
Tak boleh menimbulkan fitnah. Lain bunyi amin di belakang. Amin. Nah, jadi kesimpulannya perempuan ke masjid boleh apa tak boleh? Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Nanti selesai ini ibu bapak ambil wudhu, susun sok sholat. Saya mau meletakkan batu pertama dan acara berikutnya. Mohon maaf. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min mu'ammirin masjidik. Jadikan kami anak cucu kami orang-orang yang memakmurkan masjid-Mu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami ini semua anak yang soleh dan solehah. La tana'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari Masjid Jabal Rahmah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Orang yang sudah mewakafkan tanah membangun Masjid Jabal Rahmah ini, berikan balasan kebaikan dunia akhirat. Wala aziban illa zawajata. Yang lajang yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala radiban illa anjalota. Yang belum ada keturunan, berikan anak soleh-solehah penghafal Quran. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak wakil wali kota kami yang hadir bersama kami, kokohkan hatinya untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di tangannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.